Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Segala puji dan syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan rahmat-Nya kepada kita bersama. Salawat dan salam untuk baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat dan jamaah zuhur yang dimuliakan Allah, dalam menyusuri perjalanan hidup kita di atas dunia ini, tentunya kita harus selalu berupaya untuk meningkatkan kualitas hidup kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Untuk meningkatkan kualitas hidup itu tentu ada sosok tauladan yang kita selalu contoh dalam kehidupan kita. Itulah figur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Melalui sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itulah yang merupakan standar operasional umat. Bagaimana kita beribadah kepada Allah, bagaimana kita bermuamalah, bagaimana kita berperadaban, bagaimana kita berpolitik, bagaimana kita berbudaya, bagaimana kita beramar makruf dan nahi mungkar. Standar operasionalnya adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasulullah itu terdapat suri tauladan yang baik. Maka oleh karena itu kaum muslimin dan muslimat sedang jamaah zuhur yang dimuliakan oleh Allah, kita perlu selalu untuk meningkatkan kualitas hidup kita dengan akhlak yang terbaik. Maka sesuai dengan apa yang Rasulullah SAW ingatkan dalam sabdanya, An Uqbah ibn Amir radhiyallahu anhu qala, laqitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fabadartuhu aghastu biyadihi wa badarani فأخذ بيده فقال يا عقبة ألا أخبرك بأفضل أخلاق أهل الدنيا والآخرة قال بلى يا رسول الله قال تصل من قطعت وتعطي من حرمك وتعفو عمن ظلمك. Dari Uqbah ibn Amir radhiyallahu anhu, suatu hari aku bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka aku segera menghampiri beliau dan memegang tangannya. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghampiriku dan juga seraya memegang tanganku. Rasulullah SAW bersabda, Ya Uqbah, ala ukhbiruka, maukah aku beritakan, maukah aku kabarkan akhlak yang paling mulia bagi penduduk dunia dan akhirat? Apa jawab Uqbah? Bala ya Rasulullah. Tentu ya Rasulullah, saya ingin berita itu. Apa akhlak yang terbaik bagi penduduk dunia dan akhirat?
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tasilu man qata'at. Hubungi orang yang telah memutuskan silaturahim denganmu. Wa tu'ti man haramak. Memberi orang yang pernah menolak pemberianmu. Wa ta'fu amman zalamak. Dan memaafkan orang yang pernah menzalimi. Kaum muslimin dan muslimat sedang jamaah zuhur yang dimuliakan Allah. Inilah 3 akhlak yang terbaik yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Yang pertama adalah menyambung silaturahim bagi orang-orang yang memutuskan dengan kita. Kalau kita menjaga silaturahim di antara sesama kita, itu hal yang normal bagi orang yang mau menjaga silaturahim itu. Tapi di luar batas kewajaran kenormalan adalah kita berupaya untuk menyambungkan kembali hubungan silaturahim yang telah diputuskan kepada kita. Itu memang bukan hal yang mudah, tapi butuh perjuangan. Apa indikator orang-orang yang memutuskan silaturahim itu? Di antaranya kalau kita bertemu dengan dia, tentu dia berpaling muka dari kita. Ketika kita bertemu dengan dia, berwajah masam, tidak menunjukkan kesejukan ketika kita bertemu dengannya. Bahkan dia mengatakan, saya bersumpah tidak akan mau lagi bertemu dengannya. Saya bersumpah tidak akan mau lagi menghubunginya. Itu di antara indikator orang-orang yang memutuskan silaturahim. Kalau melalui media mungkin barangkali kalau kita WA dia tidak pernah dibalas-balas, dibaca pun tidak WA kita. Kita kali hubungi dengan telepon, kita telepon berkali-kali tidak ada respon apa-apa. Itu di antara indikator orang-orang yang memutuskan silaturahim dengan kita. Kecuali dalam waktu tertentu mungkin barangkali karena kesibukan dan segala macam. Tapi ini sudah dalam jangka waktu yang lama. WA tidak dibalas, telepon tidak diangkat, berulang-ulang. Itu di antara indikator orang-orang yang memutuskan silaturahim. Nah, bagaimana kita akan memulainya? Bagaimana kita akan menyambung hubungan itu kembali? Itu adalah suatu tantangan dalam kehidupan kita. Kalau kita mampu melaksanakan itu, di situ akan banyak nilai-nilai kebaikan yang terkandung di dalamnya. Kekayaan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya mampu kembali menghubungkan silaturahim orang-orang yang memutuskan hubungan dengan kita. Ya, kalau menjaga hubungan silaturahim yang sudah terjalin itu ya biasa. Makanya kata Rasulullah SAW, orang yang menghubungkan silaturahim itu bukan orang yang sudah terjalin hubungan. Akan tetapi orang yang menyambung hubungan silaturahim itu adalah orang yang terputus hubungan dengannya dan dia sambung kembali silaturahim itu. Kaum muslimin dan muslimat sedang jamaah zuhur yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian akhlak yang terbaik yang kedua, menyantuni, memberi orang yang pernah menolak pemberianmu. Orang yang tidak mau memberi itu adalah orang bakhil, orang kikir. Tapi kalau orang bakhil itu kita santuni, orang bakhil, orang yang kikir itu kita beri, nah bagaimana kira-kira perasaannya? Rasulullah SAW mengingatkan 3 hal yang akan merusak kehidupan manusia. Yang pertama adalah kebakhilan yang dituruti. Yang kedua adalah hawa nafsu yang dituruti. Dan juga ketakjuban orang lain terhadap dirinya dan juga ketakjuban terhadap dirinya sendiri. Inilah 3 hal yang akan merusak tatanan kehidupan manusia itu, kata Rasulullah.
Janganlah kita pelihara kemaksiatan hati dalam diri kita, yaitu sifat kikir. Janganlah kita senantiasa selalu memperturutkan hawa nafsu kita. Janganlah kita senantiasa merasa ujub, merasa paling hebat dengan apa yang telah kita lakukan. Ini kita suasana pemilihan kepala daerah, suasana berkampanye, suasana debat, menyampaikan hal-hal apa yang telah dilaksanakan. Biarlah masyarakat yang menilai. Jangan kita merasa kita sudah berbuat kepada bangsa negara. Kalau kita sudah merasa ujub, merasa paling hebat, merasa paling benar, itu merupakan tanda-tanda yang akan merusak tatanan kehidupan manusia. Ma'asyiral muslimin dan muslimat sidang jemaah zuhur yang dimuliakan oleh Allah. Kalau kita menyantuni, memberi orang yang pernah menolak pemberian kita, di situ hal yang sangat luar biasa, nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai pendidikan, bagaimana supaya orang yang kikir, yang bakhil itu tidak lagi kikir dan dia akan berubah menjadi orang yang dermawan. Yang terakhir, maafkanlah kesalahan orang yang pernah menzalimi. Zalim adalah perbuatan yang keluar dari koridor kebenaran, baik ia kekurangan maupun kelebihan. Ketika sudah keluar dari koridor kebenaran, itu adalah zalim. Baik zalim terhadap diri sendiri maupun zalim terhadap orang lain. Apa ganjaran bagi orang-orang yang zalim dalam kehidupan ini? Ala la'natullahi 'alal zalimin. Ingat laknat Allah. Kalau sudah berbicara masalah laknat, na'udzubillah, Allah akan melaknat orang-orang yang berbuat zalim dalam kehidupannya. Oleh karena itu, bagaimana kita berupaya agar senantiasa, seandainya orang berbuat zalim kepada kita, maafkan kesalahan, kezaliman orang yang pernah berbuat aniaya kepada kita. Salah satu indikator orang-orang mukmin yang sejati itu, kata Allah, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kazimina al-ghaiz wal 'afina 'anil nas. Menginfakkan sebahagian karunia dalam kondisi lapang dan sempit, menahan amarah dan juga memaafkan kesalahan orang lain, merupakan indikator mukmin yang sejati di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan hal ini mari kita tingkatkan kualitas hidup kita di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan memelihara, menjaga akhlak yang terbaik, bagaimana kita menyambung hubungan silaturahim yang telah diputuskan dengan kita, memberi, menyantuni orang yang pernah menolak pemberian kita, dan juga memaafkan kesalahan orang yang telah menganiaya kita. Ini adalah di luar standar yang sesungguhnya. Semoga kita selalu berupaya untuk berbuat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fa'tabiru ya ulil absar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.